maka manusia dalam keadaan itu akan kembali kepada Al-Ilahul Wahidul Qahhar, Tuhan yang tunggal yang maha perkasa. Itu adalah dalilul fitri bahwa Tuhan itu bagi orang yang percaya adanya Tuhan pun dia sebenarnya mempercayai adanya suatu titik di mana di titik itu ia membutuhkan sesuatu di balik realitas alam yang ia bisa nampak, bisa dilihat. Siapa orang yang dapat mengerti bahwa Tuhan itu satu? Hanyalah para ulama bisyahadah ay bil i'tiqad. Wajib kita mengetahui Tuhan itu satu, hukumnya wajib. Ala haddi qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu la yajuzu nailuhu bitaqlidi wal ittiba' walakin bil ilmi lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa'lam bil ilmi annahu la ilaha illallah. Maka untuk orang-orang awam dari zaman Wali Songo untuk kemudian dia baiat kepada orang-orang alim di dalam bagaimana dia memahami la ilaha illallah untuk dia amalkan sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Siapa yang tahu? Alim, orang berilmu. Makanya Allah tempatkan al-ulama fid darajatis salisah, di dalam derajat yang ketiga, syahidallahu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. Tetapi ulul ilmi tidak bisa qaiman bil qisti. Kenapa qaimannya mufrad, hal mufrad? Karena kembalinya menurut sebagian ulama kepada Allah. Yang qaiman bil qisti hanyalah Allah. Al malaikah wa ulul ilm, dia tidak qaiman bil qisti. Hada at-tafsir 'inda ba'dil ulama. Kemudian Allah katakan, ini kita bicara tentang ilmu karena ada anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang alim. Allah katakan innama yakhshallaha innama yakhshallaha, hanyalah ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya ada ketakutan kepadanya hanyalah ulama. Kullama izdada ilmuhu izdadat khasyatuh. Kapan-kapan ilmunya bertambah, maka takutnya kepada Allah bertambah. Bagaimana orang-orang berilmu disyaratkan sesuatu fi'lul qalbi yang namanya khasyah. Al-ilmu fi'lul aqli, tetapi khasyah fi'lul qalbi. Fi'lul qalbi, ketakutan kepada Allah, itu harus koheren, senada dan seirama dengan fi'lul aqli, yaitu ilmu. Orang yang banyak ilmunya, maka dia banyak takutnya kepada Allah. Setiap tambah ilmunya, maka tambah pula
takutnya kepada Allah. Nabi mengatakan al ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena para ulama pewaris para nabi, nabi tidak diwarisi oleh anak-anaknya, tapi diwarisi oleh para ulama. Maka kiai kadang-kadang ilmunya lebih banyak diambil oleh santrinya daripada diambil oleh muridnya. Diambil oleh anaknya. Para ulama, para kiai kebanyakan ilmunya diambil oleh para santrinya daripada diambil para anak-anaknya. Pinter kiainya juga, anaknya dipondokin di tempat lain karena supaya dia bisa mengambil yang banyak ilmu dari kiainya itu. Sementara kiainya mendidik anak orang, karena kiai itu ketika melihat muridnya, santrinya ilmunya lebih dari dirinya, maka dia berbahagia. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana wa atiran naqburahum bin ni'am. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil hashim iqbal kullama da'una salatuhu wassalam ya akramal umami. Itu adalah 3 bait syair yang saya karang tentang mengambil keberkahan dari Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan dan Syekh Hasim Asy'ari. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana. Ya Rabbi, dengan barakah Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, irhaman masyayikhana, semoga engkau sayangi para guru-guru kami, wa'attiran nakuburahum bin ni'ami, dan siramilah wewangian di kubur mereka dengan berbagai macam nikmat. Ya Rabbi bil khalil iftah kullama, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina. Ya Allah, dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, berilah foto semua santri-santriku, waj'alhum khairan minna, jadikanlah mereka khairan minna, lebih baik dari kami. Itu doa para kiai kepada santri. Jadi para kiai kalau punya santri, kemudian dia mendengar santrinya jadi kiai, itu kiai bahagia, betul. Ada orang namanya Habib, muridnya bukan santri, namanya Mukibbin. Habib muridnya namanya Mukibbin. Nanti kalau dia dengar Mukibbinnya itu sudah berpangkat Habib, ini gurunya seneng apa marah? Seneng apa marah? Marah. Betul apa tidak? Kiai punya santri, dengar katanya di kampungnya udah jadi kiai, kiai bahagia apa tidak? Habib punya santri Mukibbin, lalu dia dengar Mukibbinnya ini sudah bergelar Habib, marah apa tidak? Marah, saudara. Betul apa tidak? Lalu kalau begitu, kita mau ngaji sama kiai apa kita ngaji sama Habib? Kiai. Kenapa? Kiai adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi bukan keturunannya. Pewaris para nabi adalah para murid-muridnya nabi. Siapa murid-muridnya nabi? Bisa anaknya,
bisa hanya muridnya. Kalau anaknya mengambil ilmu daripada Nabi, maka anaknya jadi pewaris. Begitu pula kiai, kalau anaknya mau belajar sama kiai, maka dia akan menjadi pewarisnya kiai. Tapi walaupun anak sendiri, kalau dia tidak mau ngaji, abah yang ngajar ngaji, deweke main layangan melulu ciliknya. Abah yang ngajar ngaji ning santri, deweke turu. Akhirnya anak orang jadi pinter, anak kiai goblok. Kira-kira yang bakalnya menjadi penerus kiai ini anaknya yang goblok, apa muridnya yang pinter? Coba lihat Yai Wahid dari Kebumen sejam setengah datang kemari, bahagia di pondok pesantren Al-Huda, muridnya sudah jadi kiai. Itu luar biasa bahagianya seorang guru. Saya walaupun masih muda, santri saya yang sudah bikin pondok 5, di Baros 1 punya pondok pesantren Nahdlatul Aqtab, kebangkitan para wali-wali kutub. Namanya anak santri ya, namanya masih muda bikin pesantren Nahdlatul Aqtab. Jadi apa namanya, kebangkitan para wali-wali kutub. Ada lagi yang bikin pondok di daerah Kresek masih Lataksal, ojo males. Ada lagi yang bikin pesantren Darul Ulum. Kalau saya kan Nahdlatul Ulum, sekarang Darul Ulum. Itu kalau kiai ngedenger muridnya bikin pondok bukan merasa kesaing, tapi senang. Alhamdulillah Gus Imdad, ahlan wa sahlan wa marhaban. Makanya para ibu, para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak zaman dulu ketika Islam baru datang di Pulau Jawa ini, para penyebar agama Islam pertama yaitu para wali songo. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu walaupun mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada anak keturunannya tidaklah mendoktrin sejak kecil bahwa mereka keturunan daripada Rasulullah. Bahkan saya tidak tahu daerah lain, kalau di daerah Banten, Sultan Banten, anaknya sejak kecil baru lahir crot itu sudah ditaruh di para kiai. Dia sejak kecil tidak tahu kalau dia anaknya sultan, dirahasiakan. Orang temen-temennya aja nggak ada yang tahu. Orang kampung yang ada di tempatnya kiai itu juga tidak tahu. Secara rahasia dititipkan pada kiai, kemudian dididik sejak orok dengan didikan kesatria, didikan sederhana. Ketika anaknya sudah baligh, kemudian diajari ilmu kanuragan, diajari tata krama, diajari ilmu tata negara. Ketika sudah siap dia untuk memimpin, baik jadi penerus ayahnya maupun jadi perwira-perwira di keraton, baru dikatakan engkau anak sultan. Maka ketika dia di keraton, dia sudah biasa hidup penuh kesederhanaan.
dia hidup penuh ketawaduan, akhirnya dia mempunyai sensitivitas tinggi kepada masyarakat. Dulu cerita orang-orang tua, kalau ada anak sultan di Banten, itu dia buang airnya setiap hari, buang air itu nggak dianggap. Kenapa? Berarti dia makan kayak orang biasa. Makanya lihat foto Sultan Ageng Tirtayasa, kurus kering, foto yang dilukis oleh Belanda, itu tubuhnya kurus kering, nggak kayak saya yang gemuk begini. Kenapa? Karena memang semakin dia ini akan dijadikan putra mahkota, maka semakin paling getol riadohnya. Akan dilihat oleh ayahnya siapa anak-anaknya yang akan menjadi penggantinya. Walaupun secara tradisi yang akan dijadikan sebagai pengganti sultan adalah anak pertama, tetapi sejak kecil diomong siapa yang jago riadoh maka dia yang akan jadi sultan. Akhirnya semua anak-anak sultan jago riadoh. Ruwiya anna Sultan Maulana Yusuf itu ke kamar mandinya fi kulli khamsata asyara yauman, setiap 15 hari. Saking sedikitnya dia minum, saking sedikitnya dia makan. Sampai itu terjadi Sultan Tirtayasa. Dari Sultan Tirtayasa ke bawah, tradisi itu sudah hilang. Makanya para hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, para kiai-kiai keturunan Wali Songo meneruskan tradisi itu. Walaupun dia punya pondok, banyak santri yang mondok di tempatnya, anaknya ya dibuang. Karena mondok itu bukan hanya soal mencari ilmu, tapi soal menjauhkan anak kita dari kasih sayang ayah dan ibu. Kejauhan anak dengan ayahnya dan ibunya penting untuk memupuk kemandirian sejak dini, untuk memupuk kesederhanaan, untuk memupuk ketawaduan, akhlak, mau berkhidmah kepada gurunya dia di sana. Semakin dia itu dipondokin tanpa dititipin oleh ayahnya yang juga kiai, maka semakin dia tidak dikenal, maka itu semakin bagus. Jadi kalau kita kiai mondokin anak di pesantren, kita pura-pura nggak tahu aja anak kita siapa. Pokoknya anak saya di sini kiai gitu. Anak saya di sini kiai gitu. Agar apa? Agar anak kita tidak mendapat keistimewaan. Nanti kalau guru anak kitanya tahu mana anak kita, nanti dicari-cari. Nanti akan diistimewakan karena putra temannya dan lain sebagainya. Dulu demikianlah cara orang-orang tua kita di dalam cara taktik memondokkan anaknya agar anaknya sama seperti santri-santri lainnya. Dan inilah ajaran Wali Songo, ajaran kesetaraan, ajaran yang berdasarkan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ada orang yang mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang bernasab kepada Rasulullah. Betul? Ada enggak itu orang suka ngaku-ngaku cucu Rasulullah? Ada enggak? Jawab yang tegas. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah, sejak anaknya bayi bisa ngomong, anaknya itu sudah diperkenalkan dengan doktrin-doktrin
bahwa kamu adalah cucunya Rasul, kamu lebih tinggi derajatnya daripada kiai-kiai. Kiai itu 70 pinter-pinter, kamu satu goblok, maka kamu lebih mulia daripada kiai-kiai itu. Karena kiai itu mulia karena ilmu, kalau dia gila ilmunya hilang. Tapi kalau kamu cucu Nabi, kamu mulianya karena datmu, karena darahmu. Ada darah Rasulullah mengalir dalam tubuhmu, walaupun kamu gila, kamu tetap menjadi mulia. Akhirnya orang-orang yang begini tumbuh dalam kesombongan zat, tumbuh di dalam perkembangan otak yang tidak waras. Dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Ada dibikin kitab-kitab yang mendukung pendapat-pendapat dusta, katanya dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang berfatwa bahwa orang yang alim kalah derajat dengan keturunan Nabi yang bodoh. Ketika diverifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar, ternyata keterangan itu tidak ada. Ada di dalam kitab seorang Habib namanya Zain bin Smith yang katanya Ibnu Hajar berfatwa orang yang alim tapi bukan keturunan Nabi maka derajatnya kalah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Setelah saya teliti di dalam kitab Ibnu Hajar, katanya ada di dalam kitab fatwa, fatwa itu, keterangan itu tidak ditemukan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti kutipan itu kutipan dusta. Bahkan yang ada di dalam kitabnya Ibnu Hajar fatawinya mengatakan ilmu lebih mulia daripada nasab. Kemudian diverifikasi di dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Bajuri, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah, sama dengan ulama-ulama lainnya, bahwa orang alim walaupun dia bukan turunan Nabi, di sini ada orang keturunan Nabi yang bodoh, maka orang alim yang anak tukang kangkung ini lebih mulia 60 derajat daripada keturunan Nabi yang bodoh. Itu ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan orang Banten, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Innal alima alladhi lam yansub ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafuqu alal jahilil ladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Orang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah itu mengalahkan orang bodoh yang bernasab pada Rasulullah bisittina darajah dengan 60 derajat. Siapa saja dia bisa baca kitab, mondok, maka dia yang akan jadi kiai. Walaupun dia anak tukang cilok, dia anak tukang mainan balonan, dia anak tukang es krim, dia anak tukang pring, tapi dia mondok, pinter, dia lebih mulia daripada anak kiai tapi goblok kebina-bina. Ini ajaran Islam. Pakai sodin. Nanti di sini saya tadi dibatasi oleh Sahibul Bait, kiai kita Sahibul Huda, wong kang ngeduweni Pondok Pesantren Al Huda, bahwa kiai ceramahnya jangan lama-lama, nanti akan diskusi yang akan dimoderatori oleh mantan ketua PCNU Kebumen. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang nasab para kabib-kabib Baklawi. Bu,
Tahu nggak Habib? Habib tahu. Habib itu orang yang ngaku sebagai cucunya Nabi. Saya sudah teliti Bu, mereka bukan keturunan Nabi bil marrah, sama sekali. Mereka bukan turun Nabi min haitsu kutubun nasab, min haitsu kutubut tawarikh, wa min haitsu tes DNA. Qat'i jadi ini. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Bagaimana nanti kisahnya? Nanti akan kita teruskan di dalam forum diskusi. Bagi ibu-ibu yang ada kerjaan di rumah, nggak apa-apa, boleh pulang nanti setelah doa. Kalau yang mau dapat barokah, ya semakin lama duduknya semakin banyak barokahnya. Demikian sementara saya akhiri, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.